Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan tentang akidah as-sahihah serta hal-hal yang merusaknya. Taib, di sesi yang ketiga ini bahwasanya perkara lain yang dapat merusak akidah seseorang hamba yaitu seperti seseorang yang pergi ke tukang sihir ataupun tukang ramal, ya, ataupun dukun, ya, dengan tujuan untuk pengobatan, ya, dengan menilai bahwa dia tertimpa penyakit dan mereka ingin menyembuhkan atau mengobati penyakit tersebut. Ya. Tidak ada dosa padanya dalam pengobatan. Ya. Tidak ada dosa padanya dalam hal pengobatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibadallahi, ya, tadawau wala tadawau bi haram. Wahai para hamba, ya, hamba Allah, janganlah, ya, kalian berobat dengan keharaman. Ya. Wahai para hamba Allah, berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ya. Maka berobat dengan perkara-perkara yang boleh, maka ini tidak disalahkan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Innallaha anzalad da'a wad dawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penyakit dan juga menurunkan obatnya. Naam, seperti ruqyah syar'iyah, ya, ruqyah dengan doa-doa dari hadis-hadis dan Al-Quran, maka itu dibolehkan. Adapun bila dia ingin berobat dengan perkara yang haram, maka tidak dibolehkan. Seperti berobat dengan menyembelih untuk selain Allah di sisi tukang ramal, ataupun menyembelih di sisi dukun dan juga tukang sihir, ya, maka seperti berobat dengan jimat-jimat misalnya, dengan perkara-perkara syaitan untuk penyembuhan, maka ini terlarang. Ya, oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man ata kahinan au arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal ataupun dukun, ya, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang tukang ramal ataupun dukun tersebut katakan, faqad kafara bima anzala faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh telah kafir, ya, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Nah, dan Imam Muslim juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, ya, fasa'alahu an syai'in, dan dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ya. Salatnya yang sah pun tidak diterima selama 40 hari.
Taib. Maka tidak boleh pergi ke tukang ramal, ya, tidak boleh pergi ke dukun untuk berobat ataupun menanyakan perkara-perkara yang gaib atau tentang masa depannya. Nah, orang yang seperti ini dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini juga tidak percaya bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahwasanya sihir itu telah menimpa pada manusia. Ya, sihir itu telah menimpa kepada banyak manusia. Naam, adapun sihir adalah penyakit yang sangat berbahaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah disihir oleh orang Yahudi. Ya, tetapi obatnya dengan perkara-perkara yang dibolehkan, yaitu dengan ruqyah syariah. Obatnya dengan obat-obat yang dibolehkan. Ya, adapun mengobati sihir dengan sihir, maka ini kekufuran kepada Allah dan kerusakan pada akidah seorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man sahara au suhira lahu." Bukanlah golongan kami orang yang melakukan sihir ataupun orang yang meminta untuk disihir untuknya. Ya. Wa laisa minna man takahhana wa au tukuhina lahu. Ya, dan bukan pula golongan kami orang yang ya meramal, orang yang meramal dan orang yang meminta diramal untuknya. Taib. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walakinna syayatin kafaru." Hanyalah syaitan-syaitan itu yang kafir, yaitu mereka mengerjakan sihir. Yu'allimunan nasa sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, kemudian di kelanjutan ayat disebutkan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Keduanya ya, tidak mengajarkan kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah fitnah cobaan bagi engkau. Oleh sebab itu janganlah kalian ya, janganlah kalian kafir. Taib. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sihir termasuk kekufuran. Bahwasanya sihir termasuk dari kekufuran. Mempelajarinya ataupun mengajarkannya. Demikian juga dengan berobat dengan sihir, maka seseorang tidak boleh pergi ke tukang sihir untuk mengobati sihir pada dirinya. Taib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah terkena sihir. Ya, akan tetapi beliau berobat dengan apa? Dengan ruqyah syariah, yaitu dengan membacakan Al-Quran Al-Karim dengan suratul Ikhlas, ya, dan muawwizatain, ya. Maka Allah menyembuhkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Demikian pula perkara lain yang dapat merusak akidah seseorang yaitu tatayyur, yaitu tatayyur. Ya, apa itu tatayyur? Yaitu berburuk sangka melalui perantara benda-benda. Ya, berburuk sangka melalui perantara benda-benda seperti burung-burung, ya, orang-orang tertentu. Berburuk sangka melalui perantara hewan, ternak misalnya. Ya, berburuk sangka melalui tanah misalnya atau tempat yang disucikan. Inilah arti tatayyur yang menunjukkan lemahnya akidah. Ya, sebab seorang mukmin hanya bertawakal dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan tatayyur ataupun tiarah. Ya. Bahasa lain dari tatayyur adalah at-tiarah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "At-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk." Beliau menyebutkan 3 kali. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tiarah adalah kesyirikan. Menegaskan tiarah adalah kesyirikan, tiarah adalah kesyirikan, tiarah adalah kesyirikan. Nah, maka wajib atas kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengurungkan niatnya beramal hanya karena tiarah. Taib. Kemudian di antara perkara lain juga yang termasuk syirik adalah yang dapat merusak akidah seorang hamba adalah yaitu kalimatul lau, ucapan seandainya, ya. Misalnya seandainya bukan karena Allah dan dirimu, ya, apa-apa yang Allah dan engkau kehendaki ini dan semisal dengan ucapan-ucapan itu.
Ya, misalkan ucapan yang lain adalah seandainya bukan karena pertolongan si fulan. Ya, ini termasuk syirik asghar, ya, termasuk syirik kecil, yaitu syirik dalam perkataan. Ya, syirik dalam perkataan. Maka dalam hal ini wajib atas setiap muslim untuk menjauhi ya pada kalimat lau, kalimat seandainya. Nah, apa dalilnya? Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah ya engkau ke atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billahi, dan minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah kalian atau janganlah engkau bersikap lemah. Naam. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Ya. Dan seandainya sesuatu itu menimpamu, janganlah engkau mengatakan seandainya saya telah berbuat demikian, maka pasti terjadi demikian dan demikian. Ya. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah jadi takdir Allah. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Naam. Jadi seorang ketika terkena musibah, sesuatu menimpanya, maka jangan mengatakan seandainya begini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Naam, tapi katakanlah qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ini sudah jadi takdir Allah, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Naam, fa inna lau, ada maka sungguh kalimat seandainya itu taftahu amala syaitan, akan membuka pintu-pintu pengamalan syaitan, ya. Maka hendaklah seorang muslim menghindari kalimat lau. Demikian pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uk bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya jika umat itu berkumpul untuk mendatangkan suatu manfaat kepada engkau, maka niscaya mereka tidak akan dapat memberi manfaat sedikit pun kecuali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Nah, kemudian sebaliknya, wa in jitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan jika mereka berkumpul untuk menimpakan suatu bahaya kepada engkau, maka niscaya mereka tidak akan bisa menimpakannya kepadamu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu. Naam. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Wa ta'lam, engkau telah mengetahui anna ma asabaka, bahwasanya apa saja yang menimpamu itu lam yakun liyukhti'ak, tidak akan luput darimu. Wa anna ma akhta'ak lam yakun liyusibak, dan serta apa yang luput darimu itu tidak akan pernah menimpamu." Taib. Maka wajib atas muslim untuk menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian ya ikhwan ya akhwat, di sana juga ada perkara-perkara lain yang termasuk merusak akidah. Ya, di antaranya adalah at-tabarruk. Ya, yaitu mencari berkah dari bekas-bekas benda peninggalan, mencari berkah dari pepohonan, ya, dan sebagainya. Yaitu keyakinan akan mendapatkan keberkahan dari benda-benda, sedangkan keberkahan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benda-benda tersebut tidak memiliki manfaat ataupun mudarat, ya, kecuali memang benda tersebut dijadikan oleh Allah sebagai tempat yang diberkahi. Maka boleh bertabarruk dengannya, seperti misalnya air zam-zam, ya, tawaf, mengelilingi Ka'bah, salat, dan berdoa di Ka'bah. Maka semua itu dijadikan oleh Allah sebagai tempat untuk yang diberkahi. Maka itu dibolehkan. Adapun ketika dengan benda-benda selain yang ya dijadikan oleh Allah sebagai tempat yang diberkahi, maka tidak diperbolehkan. Naam, dan keberkahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari tempat-tempat ini yang kita sebutkan tadi.
Maka sungguh tempat-tempat ini adalah sarana saja yang dijadikan oleh Allah untuk beribadah. Oleh sebab inilah ketika Nabi pergi menuju perang Hunain, ya, setelah Fathu Makkah, beliau membersamai sahabatnya yang baru masuk Islam. Ya, ketika mereka melewati suatu kaum yang musyrik dan di sisi kaum itu ada sebuah pohon yang dijadikan tempat untuk mencari berkah, ya, atau tabarruk, maka orang musyrik itu diberi orang musyrik itu beriktikaf dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu dalam rangka apa? Untuk bertabarruk. Ya. Kemudian para sahabat yang baru masuk kemudian sahabat yang baru masuk Islam itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwat. Jadikanlah untuk kami, ya, zatu anwat. Kama lahum zatu anwat. Seperti mereka yang memiliki zatu anwat. Kemudian Nabi marah mendengar hal tersebut dan bersabda, Allahu Akbar, innaha as-sunan. Allah Maha Besar, beliau menyebutkan 3 kali, sungguh ini adalah as-sunan, yaitu tradisi orang-orang sebelum kalian. Ya, mereka taklid kepada nenek moyang mereka. Naam. Wal'iyadu billah. Taib, barakallahu fiqh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'in wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Waffaqahullahu jami'a lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Demikian kita cukupkan pembahasan tentang akidah as-sahihah, ya, dan hal-hal yang dapat merusak akidah tersebut. Barakallahu fiik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.